Ya, kembali lagi di Porsalang bersama dengan saya, host kesayangan kalian, Fuad. Hari ini kita akan bermain di game Taktik Boom. Ya, untuk grup 1 dari Bojong Kenyot adalah nama grupnya ini apa? Lele Dumbo. Oke. Dan apa sih ini orang? Enggak usah, udah basi main freeze udah basi. Udah nggak ada lucunya. Udah basi, udah basi. Mendingan main yang lain aja, main cewek gitu, genah. Gua lambat maksudnya nih. Hai, kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick. Kecong lu, bangke. Bang, baru marah-marah bang tadi siang bang. Mana ada gue marah-marah sama orang? Oh. Justru kalau lu nggak marah-marah baru out of the normal ya. Enggak, gue mana ada marah-marah sama orang. Gue tuh orang paling santai, paling baik. Lu tanya aja sama rata-rata follower gue, pasti bilang Bang Fu baik. Gue kalau misalnya besok bikin polling buat tuh pemarah atau enggak, gue yakin sih 90% mengatakan pemarah sih. Bang. Itu berarti masa bayaran. Yang emang udah lu donder aja, yang udah lu doktrin, suruh jawab ini, lu kasih mereka pulsa, itu paling. Kalau yang tulus gitu-gitu enggak. Enak banget gue bikin mereka kasih pulsa. Lu kata kayak kemarin itu yang dari daerah mana itu yang lu harus bikin pulsa. Kiri aja belagu anjing. Battle of the Reds. Yang lucu ya tadi gitu kan. Percuma dik, lu share di grup kagak kebaca sama gua, malih kan ini handphonenya gua pakai, handphone satu lagi tuh kalau mau share yang XL gitu. Tapi nggak apa, gua udah ada kok. Kayak tadi tuh ada yang ngeledekin gua sama Panji gitu ya, Panji Raden apa gitu, terus gua timpal terus tanya, emang udah pernah ke Manchester katanya gitu. Astaga, gue bilang Manchester bukan tujuan utama gue. Gue mau bilang ntar emang lu udah ke Mekah gitu kan, gak enak ya gitu. Terus gue bilang gini, lu mah model-model orang yang kalau lu orang apa Islam, emang lu udah pernah ke lu tahu surga, emang lu udah pernah ke surga, ya lu mati aja lu duluan gitu. Mau bertanya gitu goblok. Gue udah pernah ke Manchester bang, gue udah pernah. Ya makanya harusnya tadi gue bilang gue belum, tapi kalau cerita dari Patrick yang waktu itu pernah sekamar sama siapa lu waktu itu, sama Dennis Irwin ya, lu sekamar ya di akademi ya. Oh Irwin sih, lu kata gue tuh setua apa bang? Buset Irwin. Gitu, jadi gue ketemu sama Irwin aja di Bandung, gue cium tangan. Parah, bocah-bocah zaman sekarang mah nggak ngerti lagi, udah kurang adab. Dulu mah kita takut banget sama orang tua kita ya, sama abangan gitu ya, kita segen gitu ya. Sekarang kayaknya udah beda. Generasi kita dulu kan ngeliat yang lebih tua itu kita segen, kita ngomong, kita sopan. Kalaupun mereka ada salah, kita ralat dengan benar, dengan baik. Sopan ngomongnya kan. Kalau sekarang ini udah emang gimana gitu ya? Ampun bang, jago. Iya itu dia, siap bang jago. Jadi gue sih berharap yang nonton Porsalang sih semakin hari semakin cerdas gitu ya, semakin wajib dong tata krama. Karena gue lihat sih udah setahun ini kita tuh followersnya Porsalang tuh menurut gue sih oke ya gitu loh. DPI juga banyak yang oke gitu. DPI juga banyak kok yang ternyata cerdas gitu loh penontonnya gitu ya. Jadi gak nyampe 10% kok tuh yang nyampa gitu. Yang lucunya lagi tadi gue iseng, kan gue tuh emang suka kalau sengang gitu gue bacain komen-komen di YouTube yang pas gue ada di DPI atau even di Porsalang gitu ya. Jadi gue bacain komen yang di DPI gitu. Iseng dan gue baca. Ada sampai satu orang yang ngomong Hanif Kardus, Ropan Kardus, ada berapa gitu. Jadi sampai terakhir ada satu orang tuh gue lupa nama akunnya sih. Dia bilang, apa dibilang Kardus Ropan? Iya. Mak lo sama dia, bapak lo sama dia aja gue rasa masih tuan dia gitu kan. Itu kelahiran tahun berapa itu ngatain Ropan Kardus? Parah gitu. Terus sampai ada yang bilang aneh ya gitu kan. Semua pandi di DP dikatain Kardus gitu loh. Justin, Binder, Fuad, jadi udah macam lu aja paling bener gitu. Ada yang komen gitu juga tuh terakhir tadi gitu. Maksud gue juga kemarin tuh sempat ini, gue ngerti lah euforianya kita menang yang kemarin itu kan lawan Leipzig. Cuman banyak yang kayaknya mengatakan Justin karena salah dia prediksinya itu langsung nyerangnya gimana. Gue bilang santai aja gitu loh. Wajar kerjaannya gitu kita itu memang kan mereview, kita itu memprediksi berdasarkan pengetahuan kita. Kalau dia salah ya wajar aja kan gitu.
Lu minta prediksi, dikasih, kalau selalu lu marah-marah, lu kata gitu Tuhan. Justru ngeri kalau semua prediksi kita benar, ngeri asli, benar. Ntar kita kalau sampai semua prediksi kita benar, kita nggak ngomongin di YouTube lagi, udah taruhan bola aja, udah kerja aja. Taruhan bola, buka praktek gitu loh. Iya juga gitu juga tadi gue bilang. Ada juga tuh berapa yang komen di YouTube kita kayaknya ya gitu, dia bilangin tuh sama Justin apa prediksinya ngaco. Gue bilang gak ada urusan gue mesti bilangin sama dia, bukan karena gue temen dia ya gitu loh. Yang bego mah itu dia, bukan karena kita temen. Karena suatu saat nanti pun mungkin gue sama Fuad akan memprediksi sesuatu yang salah, terus lu mau lempar kita ke Justin juga tuh, nggak tahu tuh sama bewok sama botak tuh. Maksud gue itu kan hal yang apa ya, lu minta prediksi orang gitu ya gitu. Kayak kemarin tuh juga ya, ada juga yang bilang kan, yang prediksi gue Juve Barcelona kan kalah tuh ternyata Juve gitu kan. Gue prediksi waktu itu di PI 60-40 menang Juve nih gitu loh. Karena ngeliat mainnya Barcelona lawan Madrid gitu nggak banget lah menurut gue. Dan sebenarnya secara, walaupun gue nggak nonton full karena kan gue nonton United, cuma gue nonton United di handphone, TV gue nonton Juve Barcelona kan gitu. Sesekali gue ngeliat yang pas gol Alvaro Morata tuh gue ngeliat emang offside gitu. Emang apa saya juga Juve-nya gitu ya. Terus ya lu kemarin gue bilang, lu kemana aja pada saat gue prediksi benar? Gue bacain tuh jadinya Barcelona Madrid, gue prediksi Madrid benar. Kemana aja pada saat gue prediksi Arsenal Chelsea yang juara Arsenal FA Cup? Kemana aja lu pada saat gue prediksi PSG cuma menang 1 bola lawan Atalanta gitu kan? Gue bacain tuh berapa yang tahu. Itu maksud gue gimana ya bilangin? Emang benar sih apa karakter orangnya tuh sekarang udah lebih apa ya, karena sosmed, terus lu ngerasa lu jauh, lu cuma tinggal mencet tombol, karakternya gini Bang, gitu loh. Jadi kalau beda zaman Bang, kalau dulu zamannya lu sama gue, ya lu tahu gue kayak mana dulu kan, nggak suka sama orang samperin, fisik nih ketemu kan gitu. Iya. Lu emang jagoan, lu ngomong kan gitu, debat kita. Kalau nggak keluar secara debat, ya udah secara fisik kan gitu. Kalau sekarang kan enggak, semua jadi jagoan karena di belakang layar. Cuma dengan ya manusia gila kayak lu, gue dan teman-teman yang seangkatan. Tiba-tiba aja nanti kita di belakang lu juga, halo, masih berani ngomong apa kan gitu. Jangan nanti kita kepelek dari belakang deh, katanya kan. Ya maksud gue ya semoga yang nonton Poros Salang sih jangan begitu. Ya, jadi kalau misalnya lu ada nggak setuju sama opini orang gitu, selagi dia ngomong itu di platform dia, lu biarin aja gitu loh. Jadi kayak misalnya lu nggak usah juga ngetek gua gitu ya, atau Patrick. Jadi kayak misalnya di Instagram ada akun troll gitu ngeledekin MU, bilang apa lu tagline, nggak perlu gitu loh. Itu sama aja lu penakut gitu, lu banci gitu loh. Kalau memang lu punya kapasitas untuk mendebat itu, lu debat aja sendiri, lu nggak usah bawa-bawa siapa-siapa gitu loh. Jadi jadi orang tuh yang lebih bijak lah menghadapi yang begitu-begitu gitu loh menurut gua. Gak perlu lu yang Justin jelekin MU mulu segala, ya biarin itu udah karakter dia. Sama kayak gue sama Patrick suka banget lu jelekin Liverpool gitu kan, jelekin Arsenal, tapi kan itu obrol. Jadi ibarat kata gue sama Patrick lagi nongkrong depan rumah gue ngobrol jelek-jelekin Liverpool, terus lu apaan lu jelek-jelek ya depan rumah gue juga, gue ngobrol sama dia gitu kan, apa urusan lu gitu ya, lu lewat-lewat aja kasarnya gitu. Ya gitu, coba agak dewasa dikit lah. Gue sama Fuad, gue nggak akan pernah ragu-ragu ngebanter Liverpool, nggak akan ragu-ragu ngebanter Arsenal, lagi City gitu kan. Cuman itu kan banterannya kita, bukan berarti kita nggak punya teman yang bokap gue Liverpool. Teman-teman Bang Darius yang tempat kita syuting, yang kita nongkrong bareng, Darius Liverpool. Dia kasih itu kita syuting di Padang Tugu. Justin Arsenal kan gitu. Jadi tapi kita semua sohipan itu. Jadi maksudnya lo juga dewasa dalam melihatnya, itu bukan berarti lo ngebanter terus baperan ya. Jadi kalau misalnya lo komen terus ada yang ngebalas gini-gini, ya lo hadapin aja udah gitu lo dengan kapasitas lo gitu. Terus kalau misalnya ada orang kayak Justin gitu jelek-jelekin gitu, atau Valen gitu kan ngeledekin MU, biarin aja gitu, karena kan itu platform mereka. Tapi ya kalau emang lu mau ngeributin ya silakan lah, cuma gue sih tidak merekomendasikan gitu. Ya kalau lu memang merasa mampu untuk mendebat mereka, memiliki data yang kuat, mainkan. Mana tahu justru kita akan syuting bareng dengan diri lu kan, dengan pendapat-pendapat lu kan gitu. Dan orang juga akhirnya punya respect kok kalau lu menyampaikannya dengan apa ya,
dengan benar gitu, lu do it properly gitu, orang juga akan respect kok gitu. Lu pikir Justin ngeblok orang karena emang kayaknya lu orang-orang itu nih kayaknya emang songong aja, atau emang kadang-kadang emang nih orang tua juga nggak seret nih, dia baca gitu kan, di blok suka-suka hatinya aja udah gitu. Iya. Tapi ada benernya sih dia, bro. Maksudnya beneran juga dia sih, Wo. Maksudnya gue ngeliatnya ya, kadang-kadang yang komen-komen di channel kita juga kan kurang aja. Ngomong apa, asal ngomong aja, tapi nggak bisa memperkuat. Yang kayak kemarin gue ajak debat, begitu mendebat, data apa? Fantasi juga yang lu kasih. Panjang lebar ngomong, tapi isinya fantasi juga. Datanya mana gitu. Wajar kalau Justin tuh, ya yang kayak gini mah buang waktu gue aja, blok kan waktu gitu. Itu. Jadi bukan karena kita temenan sama dia, bukan. Gitu. Gue sendiri, kalau emang lu lihat gue ribut sama dia di DPI segala macam gitu ya di luar itu lu lihat nggak ada yang baperan, gue masih ngobrol sama dia gitu loh. Pulang bukan kadang ya, pulang tuh masih minum kadang-kadang Coca-Cola kayak apa kayak gitu. Di luar tuh emang lu lihat aja. Justin Laksana itu is probably one of the guys yang aku sangat respect, yang gue pribadi sangat respect. Been friends long time dari zaman dia masih IM tuh dulu, ngelatih di IM. So he's a good guy. Cuman masalahnya yang jadi masalah sekarang ini kan bukan Justinnya sebenarnya, domba-dombanya sih sebenarnya bagi gue. Ya, itu, gue aja udah ketemu sama domba lu kan. Domba Justin aja gue udah sebut. Domba lu gue udah ketemu kan gitu. Nggak tahu tuh lu nggak ada ngasih nge-tag gue. Nggak ada, lu kirim juga screen cap-nya. Ya lu kirim aja. Ntar nanti gue screen cap gue kasih ke lu pribadi dah, domba lu tuh. Gitu. Itu sih. Jadi terkait United Arsenal, sebenarnya gue tadi kepikiran mau ngajak Justin, Pet. Cuma anjing udah mepet banget, gue baru ngeh gitu ya. Dan semalam kan gue siaran tuh sama dia, lupa gue ngomong gitu. Harusnya sih kayak tahun lalu kan, musim lalu kan kita ngajak dia terus. Kita kan musim lalu dua-duanya kan bareng sama Justin kan. Iya, sekali yang lu nggak ada gitu. Iya. Cuma udah lemah. Dia prediksinya MU menang karena dia Arteta sampah lah gitu katanya. Jadi dia kan udah pihak Arteta out ya. Iya. Jadi kurang lah gitu, kurang greget gitu. Tapi emang bisa tricky sini lawan Arsenal karena Ole belum pernah menang nih sama dia, ya kan? Ole belum pernah menang. Bahkan musim lalu tuh Januari kita kalah 2-0, gue kalah tuh taruhan sama Justin, Mbak. Oke. Pas main di kandang kita seri 1-1. Terus 18-19 juga kita kalah 2-0 main di Arsenal. Main di Old Trafford seri juga, gue kalau nggak salah ingat gitu ya. Tricky sini. Yang akan mau dilihat nanti akan seperti apa pendekatan Ole terhadap Arsenal sekarang. Gua rasa dengan cederanya Telles, dia masih akan main dengan 4-4-2 diamond. Ya, dia akan main dengan 4-4-2 diamond karena Martial masih belum main nih. Martial masih belum main. Mungkin dia akan mainin yang pertama jatuh anjing. Wah, luar biasa Bang Fuad. Lu bulunya sampai ke kaki-kaki kelihatan semua tuh. Mungkin dia akan memainkan feeling gua Rashford sama Greenwood malahan. Ya. Untuk awal. Mungkin ya gitu. Feeling gua begitu gitu. Tapi di 4-4-2 diamond-nya dia akan mainin si Bruno di posisi Van de Beek gitu loh. Plus Pogba. Mau itu Fred McTominay sama McTominay. Cuma kayaknya dia akan lebih mainin Matic deh daripada McTominay. Ya sih, karena memang Arsenal juga nggak terlalu gelandangnya nggak terlalu kencang. Iya, menurut gua ya gitu. Jadi sementara kan bedanya McTominay, Fred dengan Matic adalah Matic ini cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Bola-bola panjangnya, sementara Fred umpan masih kadang-kadang belepotan gitu ya. Walaupun kemarin lawan si Leipzig bagus lah dia beberapa 2 gol kalau gue nggak salah itu kan hasil dari kerjanya dia habis rebut bola. Sih empat-empatnya dia pengaruh sih, cuman nggak passing-an langsung. Ya, cuma nggak benar-benar asis dia kasarnya. Cuma maksudnya dia yang menginisiasi lah bahasanya. Dia yang menginisiasi mematahkan serangan lawan. Ya, itu gue setuju. Jadi sementara McTominay kan juga begitu. McTominay bukan orang yang cepat juga nih mengalirkan bola gitu loh. Maksudnya
visinya mungkin tidak sebagus Matic lah gitu, harus diakui. Matic ini kan emang visinya oke ya gitu, dia tahu kapan harus ngelepas bola dan kemana bola itu harus dilepas gitu loh, sangat cepat dia gitu. Jadi menurut gua sih bisa jadi Ole akan pakai 4-4-2 diamond lagi, karena sekarang kalau lu mau pakai 3-5-2 back sayap lu kurang nih ya. Kalau lu mainin Brandon Williams sama Aaron Wan-Bissaka mungkin lu jantungan. Yang paling nyaman kan sekarang Telles di posisi itu kan gitu. Sementara kalau lu pakai 4-2-3-1 kayaknya lu tidak terlalu butuh pemain yang sangat melebar nih sekarang, ya kan? Karena tidak terlalu melebar, jadi lu nggak perlu winger nih, lu nggak perlu Rashford yang mainnya melebar banget di kiri atau Greenwood yang melebar banget di kanan gitu kan. Plus Arsenal itu kan tipe mainnya polanya hampir sama dengan Leipzig, mereka main 3-4-3. Ya 3-4-3. Jadi kalau misalnya itu lagi yang dimainin sama Arteta besok, gua rasa pendekatan Ole akan sama seperti waktu lawan Leipzig. Gue yang gue takutin ya, kok yang terjadi itu enggak, yang gue takutin itu cuman. Gue pikir lu takut mati, enggak ya? Enggak, itu mah gue pernah takut bos. Ya, okay. Maksud gue itu yang gue khawatirin itu berarti adalah. Berarti amal udah banyak ya? Ya gue mah emang dari dulu juga nggak ada amal juga tetap aja nggak takut mati. Ya mati udah kubur kan gitu. Iya betul. Maksudnya yang gue khawatirin, gue khawatirin itu adalah pertandingan itu terulang lagi nih kayak lawan Chelsea. Ini lah, soalnya Arsenal, Arteta juga pasti lihat nih kan. MU nih jelas-jelas lagi kepercayaan dirinya lagi tinggi-tinggi banget nih. Udah ngalahin PSG, ngalahin Leipzig, Newcastle. Ini lagi PD-nya lagi kelewatan nih. Jadi Chelsea juga ditahan 0-0. Yang gue khawatirin, Arteta bermain lebih kalem. Toh mereka sekarang juga punya siapa yang midfielder yang diambil dari ini Atletico, Thomas Partey ya. Maksudnya gue yang gue khawatirin tuh ya itu mereka justru sit back. Toh gue datang ke Old Trafford nih, ya udah gue sit back aja, gue tunggu lu gitu. On a counter, gue sih nggak khawatir lihat Arsenal. Bukannya songong ya, tapi emang gue nggak khawatir. Nggak istimewa sih penyerangan mereka ya gitu loh. Auba semenjak tanda kontrak. Kalau kita udah mulai nyerang, kita kan memang akhir-akhir ini kita menang gara-gara lawan tim yang memang mau bermain kan, yang ibaratnya mau menyerang gitu loh. Which is dari musim lalu kita udah jadi spesialis yang kayak gitu. Lu serang gitu, wajar lu kan gitu. Ketemu Chelsea yang bertahan. Nah, bingung kan? Betul-betul harus Rashford, Greenwood atau siapapun yang di depan tuh betul-betul ketika lu mendapatkan kesempatan untuk di depan gawang itu memang harus benar-benar efisien dan efektif. One shot, one goal, harus bisa kayak gitu. Kalau enggak, gue yakin khawatirnya gue itu ya balik lagi kayak kemarin Chelsea. Chelsea juga kemarin kita kan banyak banget kesempatan kan, cuman nggak bisa diselesaikan. Cuma kalau berkaca dari PSG sama Leipzig, efisiensi meningkat karena jelas. Lawan PSG sama Leipzig tuh sama-sama kita 14 shot kalau gue nggak salah ingat. Iya, betul. Sama-sama 14 shot, cuma pada saat lawan PSG itu yang on target 6, lawan Leipzig itu 7 kalau nggak salah. Ada peningkatan walaupun cuma 1 gitu loh. Tapi dari sisi mengkonversi shot lu menjadi gol, lawan Leipzig jelas lebih tinggi. Dari 7 yang on target, 5 yang jadi gol kan gitu. Nah, semoga lawan Arsenal ya bisa seefektif itu gitu loh. Bisa seefektif itu sama benar-benar nih lu killing the game deh cepat gitu loh, jangan lama gitu loh. Yang boleh lama tuh cuma kalau misalnya lu yang lain aja yang lama gitu. Kalau yang main bola gitu lo perlu cepat menyelesaikan pertandingan dalam arti bukan 2 kali 90 menit ya, tapi menamatkan perlawanan lawan gitu loh. Kalau yang lainnya itu jangan terlalu lama juga sih Bang, takut lecet, capek. Mijit kan? Kalau mijit kelamaan kan lecet, Pak. Wah. Tapi kayak dia nggak ada ngomong apa-apa, gue aja udah tahu dia bakal ngomong apa, jadi gue udah ketawa depan. tapi bener, gue jujur ya, yang kayak misalnya siapa Aubameyang ya and friends gitu, gue yakin nih kalau memang kita balik lagi turun dengan diamond formation-nya kita yang kemarin itu,
gue yakin sih yang modelnya oke lah kalau nggak Fred, Matic di cover sama Scott McTominay itu mati itu. Gue yang agak gue bingungin itu, Arsenal juga kan nggak bego ini, pasti ngeliat nih, MU udah berapa pertandingan nih nyerang efektif itu cuma dari kirinya mereka, AWB nggak bisa ngebantu kan gitu. Kurang. Makanya yang gue pikirin kalau nih Arteta pinter, udah lu matiin aja kirinya MU. Mau nggak mau nyerang itu dari tengah dan kanan kan. Ya balik lah yang kayak Ole lakukan selama ini kan menggiring lawan untuk masuk ke wilayah paling lemahnya mereka. Giring aja MU ke kanan. AWB crossingnya ya insya Allah sampai ke tengah kan gitu aja. Ya. Jadi hari Sabtu Minggu besok kita lawan Arsenal. Kamis dini hari kita away ke Turki ketemu Rafael. Habis itu balik kita ketemu Everton. Jadi memang benar-benar butuh. Ya. Bahkan mungkin Rashford yang diistirahatin. Kayaknya enggak sih, habis Hadley nggak mungkin istirahatin. Dia mainin si Greenwood sama Cavani. Kalau gue sih yakin Rashford turun sih bang. Ngambek nanti dia kalau nggak diturunin. Gue baru hat-trick bro, kasih gue terus main lah. Gimana oke? Itu ya. Kalau Cavani sih, gue either way, gue tenang. Karena gue juga butuh Cavani itu mulai mencetak gol. Gue butuh Cavani itu mulai mendapatkan percaya dirinya di klub barunya. Tapi gue sih masih yakin Rashford sih. Rashford ya, karena benar-benar harus dijaga juga kan ini aset gitu loh. Yep. Jadi mungkin atau ya mungkin pada saat nanti lawan Besakir yang dia main babak kedua lagi bisa jadi. Ya itu bisa. Karena itu bisa jadi Martial sama Greenwood lagi dia mainin atau Martial sama Cavani gitu ya nantilah yang Champions. Tapi kayaknya lawan Arsenal, iyalah kalau ngelihat yang lu bilang tadi make sense. Berarti Rashford satu tempat di starting 11. Ya. Tandemnya aja nih kita belum tahu siapa. Plus Ole juga untuk rotasi nggak terlalu khawatir kan. Ya. Untuk mainnya Rashford. Toh nanti lawan Rafael dan kawan-kawan itu we already have 6 point di CL. Itu home and away nanti 2 back to back kan. Ya. You just need one more win and one more draw, udah beres. Gitu. Dan Arsenal nggak dan gini loh. Banyak yang bilang posisi kita di 15 mungkin gawat segala macam. Ya enggak lah. Posisi 15 poin kita itu 6 dari 7. 2 kali menang, sekali seri, 2 kali kalah. Everton 13 kan gitu. Iya. Kalau kita menang sekali 10 kan gitu dengan jumlah pertandingan yang sama gitu. Jadi sebenarnya bagi gue sih belum khawatir. Cuma yang dikhawatirin adalah logikanya gini aja matematika ya. Everton kalah aja besok. Everton kalah kan berarti tetap 13. Kita menang aja besok. Berarti udah 10. Cuma selisih 3 poin kan gitu. Apa sih yang dikhawatirin? Makanya itu yang gue bilang. Dan still one game in hand gitu loh. Cuma kalau gue berharap Everton jangan kalah dulu. Kalahnya sama kita aja. Gue pengen mereka tuh menang aja terus. Ya, bahkan dalam hati kecil gue, kalaupun kita nggak bisa jadi juara, ya udah gue pengen Everton juara. Ya. Kan sakit itu Pak. Kalahnya sama kita aja Everton nanti gitu minggu depan kan gitu. Itu sih. Tapi kemarin sih dia udah kalah sih ya Everton ya sama West Ham kalau gue nggak salah. Gitu. Kalah. Oh iya. Everton udah kalah. Iya. Yang 2-0 atau 3-0 gitu gue lupa. Itu sih jadi Arsenal besok tuh menurut gue udah nggak seseru dulu. Plus pertandingannya tanpa penonton, jadi nggak akan ada tuh adegan lempar-lemparan pizza, mungkin tidak akan ada adegan berantem di terowongan, nggak ada, gitu nggak. Udah jelas nggak ada lah ya besok. Tapi ya jelas. Hambar. Kalau dulu manajernya dua-duanya manajer terbaik di Premier League, Sir Alex Ferguson sama Arsene Wenger, ya kan? Itu aja udah satu head to head. Udah gitu ditemuin lagi 2 kaptennya yang bawel dua-duanya, Kino dengan Vieira. Udah gitu berikutnya juga masih ada waktu Robin van Persie masih di sana itu dengan Neville yang keras-kerasan. Belum lagi pemain Arsenal pindah ke MU, pemain MU pindah ke Arsenal. Itu kan udah memang sebuah rivalitas di antara kita. Tapi dulu dua-duanya bersaing untuk menjadi juara kan gitu. Mereka yang unbeaten run, kita yang mematikannya.
Ruud van Nistelrooy yang dibenci sebegitu banyaknya, begitu gagal penalti langsung dihajar sama Keon, sama there's a lot of things yang terjadi sehingga rivalitas itu semakin panas tiap harinya kan, tiap musimnya. Sekarang kita sama-sama bersaing untuk cari 4 besar. Hanya bersaing untuk mencari UCL spot kan gitu. Kualitasnya kedua tim ini juga jauh. Degradasi persaingan. Ya, degradasi persaingan. Karena persaingan kita, kita masih bersaing. Tapi bersaingnya itu udah bukan untuk juara, tapi untuk European spot gitu loh. Dan itu bagi gue bikin malu. Ya malu sih malu. Tapi what can we say kan gitu. Kita juga harus akuin Liverpool dengan Manchester City yang selalu mengembangkan timnya, selalu didukung sama pemiliknya. Sementara Arsenal dengan MU, nasib kita kurang lebih sama. Ya kan? Liverpool juga nggak terlalu didukung sama timnya, Pet. FSG itu juga banyak yang teriak. Tapi kan nggak seperti kebantu mereka dapat klub aja. Ya, maksud gue itu minimal nih nggak kayak sekarang ini. Ya oke lah, Liverpool tuh kayak kurang lebih kayak Glazers dengan Sir Alex Ferguson kan gitu. Iya. Kalau sekarang ini kan nasibnya Arteta dan Ole ini kan, ya Ole punya penyakit dengan Glazers-nya yang memang nggak hilang-hilang penyakit ini. Dan si Arteta dengan Kroenke ya, siapa Kroenke ya namanya? Iya, Kroenke. Jadi ya orang banyak yang bilang Arteta jauh lebih baik daripada Ole katanya, dengan apa kualitas yang dimiliki Arteta sekarang dia bisa mengubah tim ini begini. Ya. It's not about that sebenarnya menurut aku. Ya memang dasarnya Arsenal juga nggak memiliki sumber keuangan yang seperti MU. Ya lu mau nggak mau, Arteta juga tahu diri, nggak akan mungkin minta pemain yang seperti yang bisa diminta sama Ole. Tapi Arteta minta pemain dapat, Pet, jangan salah. Iya, dia dapat. Makanya dia dapat kan. Gabriel gitu loh. Dapat. Iya, maksudnya kan dia kan ngambilnya dengan range-nya seperti itu gitu loh, Bang. Kalau si PP itu termahal loh. 80 juta apa aku? Iya. PP itu pemain termahal Arsenal dalam sejarah yang bapuk. Yang bapuk. Ya, iyalah. Cuma maksudnya keadaan klub ini dua-duanya lagi sama nih. Makanya rivalitasnya pun nggak akan seperti yang dulu tahun 90-an, yang zaman-zamannya. Ya lu lihat aja lah, Robin van Persie cetak gol ke Arsenal melalui free kick. Selebrasi yang gila-gilaan. Udah gitu si siapa bekas kita, Welbeck bikin gol ke kita. Ya kan, maksudnya it's done, it's dusted. Ya sekarang ini benar-benar kita cari posisi 4 aja. Arsenal yang selebrasi paling keren tau nggak siapa? Lawan Arsenal. Iya. Kalau gue masih Ruud van Nistelrooy lah, yang dia sliding. Selebrasi paling cool itu John O'Shea. John O'Shea yang mana? Yang lawan Liverpool. Yang dicongkel bolanya ke Lema. Itu dah. Iya. Anjing itu dah. Itu momen favorit gue itu sih kalau MU Arsenal udah itu tuh, bukan 8-2, bukan apa, enggak itu. Mainnya di Highbury. Dicongkel bola aja. Dia dapat bola terobosan set pakai jersey warna hitam. Kelar Arsenal itu. Keren banget itu, mukanya kayak Cantona yang habis bikin gol chip lawan Leeds apa gitu, yang dia cuma kaca pinggang, nengok kiri, nengok kanan gitu. Jelas gitu. Gokil itu. Tapi pemain Arsenal yang gua ngeri nih nanti ya minggu itu Willian. Cantona versi konyol kata Pak Pron. Iya. Nggak, kata Mimin. Itu admin ya yang megang ya? Iya. Gitu. Nah, gue lebih ngeri, satu pemain Arsenal yang perlu diwaspadai adalah Willian. Karena dia cepat, dia punya trik juga banyak, dan dia bisa dribblingnya tuh oke, gitu loh. Yeah. Gue nggak takut sama Lacazette. Gue nggak ngeri sama Lacazette, gue nggak ngeri sama Auba gitu ya. Willian yang ngeri gue. Sementara gelandang, ya Arsenal itu kan bisa dibilang udah nggak punya Ozil lagi gitu loh. Nah, benar kan, Willian itu kan penyakitnya United selama dia main di Chelsea. Dia selalu bisa tuh ngobrak-ngabrik segala macam gitu ya. Sementara tengahnya kan mereka mau pasang siapa? Paling mungkin Ceballos, sama mungkin Granit Xhaka gitu loh. Karena kemarin di Europa League nggak dimainin tuh Willian, Willian, Lacazette, Auba nggak dimainin. Auba nggak dimainin. Terus Xhaka nggak dimainin, Elneny. Kiper juga dia simpen tuh. Nah, satu lagi yang gua agak ngeri nanti kalau Bernardo di penampilan terbaiknya itu bisa PR. Karena Bernardo oke menurut back four mereka itu terkenal lembek sekarang, Bang.
Iya, cuma dengan adanya si Gabriel sekarang, nggak tahu gue ya. Gue kan waktu yang mereka main pertama lawan Fulham, gue nonton. Ya, itu oke sih ini orang. Kemudian waktu yang mereka kalah sama Liverpool, kelihatan nih godeknya. Ya, itu gue gitu nonton. ya. Iya, gitu ya. Cuma tinggal bisa nggak dimanfaatin nih sama pemain-pemain cepatnya kayak Rashford kalau memang dia mainin Greenwood gitu ya, atau Cavani gitu kan. Untuk ngobrak-ngabrik itu. Karena kalau mereka pasang pakai 3 back, rasa gue juga blunder lah, karena 2 wingback mereka nggak sekuat Liverpool, bahkan sama kita juga mungkin kita masih di atas lah, karena di kiri dia masih di atas mereka. Ya, gue justru kalau mereka mau main tiga di belakang itu benar-benar bunuh diri sih, karena itu benar-benar lu ngasih kesempatan buat Greenwood dan Rashford tuh bermain di belakang pertahanan lu. Which is nekat sih menurut gue. Kalau kemarin coach bilang kalau dia main 4-3-3 banci sih kalah, kalau gue bilang enggak gitu loh. Kalau lu main 3-4-3 yang bisa bunuh diri gitu menurut gue. Gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, kalau Jasin kan imamnya Arsenal tuh, kalau dia bilang 4-3-3 banci nggak akan works buat Arsenal, ya mungkin seperti itu sekarang Arsenalnya gitu. Itu menurut gue. Ya, itu istilah baru lagi ya Bang ya, 4-3-3 banci ya. Yoi, Jasin bilang 4-3-3 banci. Iya, gitu. Gue berapa hari ini gue ngeliatin orang pada nge-retweetin, nge-tag gue tulisannya, Bang ada yang komen tuh 4-3-3 banci. Ya Allah, apa lagi informasi 4-3? Ada yang beberapa nge-tag gue 4-3-3 banci gitu ya, yang ya itu istilahnya Justin. Ya, Arsenal 4-3-3 banci. Gawat. Itu aja lah udah ya. Pak Prot mau cabut kan? Ya. Kalau kita apa dong? 442 Diamond. Apa kemarin bikin judul kita? 442 Diamond Forever. Bukan. Iya dong, Diamond Forever. Yang episode yang sebelumnya itu. Berlian dan Brilian. Oh, Berlian ya. Berlian dan Brilian gitu loh. Ya gue feeling sih akan pakai 442 lagi sih. 442 Diamond 442 lagi. 442 Briliannya Ole Gunnar Solskjaer. Dengan itu tadi, cuma di ujungnya itu si Bruno bukan Van de Beek. Mungkin Pogba dia akan mainin sama Matic dan Fred. Itu feeling gue. Jadi hampir sama kemarin waktu lawan Leipzig. Cuma bedanya adalah dia ganti Van de Beek dengan Bruno. Sisanya sama. Itu feeling gue. Yalah, gitu. Pak Doni 40 sekian kita belinya, tapi udah belum waktunya, nanti aja. Sabar ya, sabar lu. Masih muda. Sekarang malah kocak nih. Media sana lagi manas-manasin lagi nih. Kayaknya nggak mau habis tentang MU. Sekarang dipertanyakan, kenapa Tuan Zebe yang begitu bagusnya mengantongi Mbappe pas waktu lawan PSG nggak dikasih kesempatan main? Bisa aja lu Tom, ada aja lagi nambah lebih. Ada aja. Pokoknya kan kayak gue bilang, lu ngupil pakai kelingking aja salah udah sekarang. Salah. Yang paling kocak kan kemarin, Bang. Mereka bingung kan mau bikin berita apa. Terakhir ada yang medianya kita, yang media online-nya kita. Tiba-tiba bilangnya, MU menang besar lawan Leipzig, fans MU menyerang anti apa ya, fans-fans yang oleh out. Apa? Nggak penting kali nih headline aku. Aku retweet itu. Bener-bener udah gak penting orang ini. Gawat. Nah itu aja. Selamat menikmati long weekend. Yep. Hari ini tidak akan ada poros jalang ya, sedikit lebih kalem. Yang hari udah Jumat, nonton ya, yang udah nonton Malina, sabar ya. Tahan sikit Iman Clan gitu ya. Yang mau nonton Something About Mary, itu juga jangan langsung. Itu sih lucu. Ya, tapi jangan juga nanti pejunya ditaruh di rambut pasangannya gitu. Enggak, itu contoh yang buruk ya, Cameron Diaz kan gitu. Taruhlah pada tempatnya gitu kan. Tuh, Emma Stone pemersatu kubu Ole in and Ole out kata jangan Bibi. Ada yang berani ganggu Emma Stone ya. Gue udah bilang sama kalian. Oke, leave her alone ya. Itu aja pesan dari gue. Ya, gua dibully dong sama si Ade. Kenapa? Masa si Mas lu nggak tahu Emma Stone? Ya Allah, hidup di gua mana Mas? Kok dipanggil Mas sama si itu Ade? Iya, si Ade ya. Masih Mas kok, belum Om. Mana ada orang karo dipanggil Mas, nggak jelas juga letan ini. Mas Tarigan. Gitu. Ya, aduh, nggak jelas juga. Gitu. Kemudian terakhir, ini kan kita sekarang peringkat 15, ya. Benar kan? Ya. Poin kita itu 6. 7. Kalau menang poin kita 10, kita naik ke peringkat 6.
6 ya. Kalau yang lainnya kalah. Kalau yang lain kalah. Tapi jangan lupa, jangan ragukan kemampuan United untuk mengecewakan penggemarnya. Oke, selamat sore, gue Fuad. Gue Patrick. See you next weekend. See you next week. Enggak dong. Next week, Rabu. Iya, see you next week. Oke, dadah. We love you guys. Oh ya, subscribe, share, like, komen, boleh tapi yang proper. Dah.